Selamat siang Bu Mas Lena. Selamat siang Pak Bambu. Bagaimana kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik Bu, hari ini kita akan ada percakapan observasi ya Bu. Supaya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya di dalam kelas. Adapun tujuannya melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan Ibu nantinya belajar di dalam kelas. Jadi kegiatan belajar ini agar bertujuan juga agar lebih mempersiapkan diri Ibu supaya lebih percaya diri lagi ketika mengajar serta didik Ibu di dalam kelas dan memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid Ibu nantinya di dalam kelas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Tujuan yang akan saya capai dalam pembelajaran setelah menonton video dan membaca teks, siswa mampu menentukan ide pokok dan informasi penting yang menyajikan dalam bentuk diagram dan menyajikannya dalam bentuk diagram. Baik Bu, berarti nanti Ibu akan menayangkan sebuah video juga ya Bu untuk pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Bu, pertanyaan saya yang kedua, apa saja area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya? Area yang akan saya capai, yang pertama pengetahuan, kriterianya, strategi, yang kedua keterampilan, yang menjadi fokus pengembangan ide pokok menjadi tulisan dengan kata rapi. Jadi dua nanti ya Bu, ada pengetahuannya, kemudian ada keterampilannya. Bu, yang pertanyaan saya yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strateginya Bu atau dari modelnya? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan minat siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan kontekstual atau dengan metode ceramah dan diskusi. Ini dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dengan KSI ya Bu, dan juga metodenya ceramah dan berdiskusi. Baik Bu, untuk media yang akan Ibu gunakan kira-kira apa nanti Bu ketika pembelajaran di dalam kelas? Untuk media yang digunakan dalam pembelajaran ada laptop, Infocus, kemudian YouTube. Betul itu Bu, bagus sekali Bu itu Bu. Itu sangat dibutuhkan murid kita karena sesuai dengan perkembangan zamannya Bu, murid itu harus diperlihatkan media pembelajaran harus digunakan dengan sebaik-baiknya seperti penggunaan laptop, YouTube dan internet. Baik Bu, kira-kira pelajaran apa yang akan Ibu ajarkan nanti ketika saya melakukan supervisi di dalam kelas Ibu? Saya akan mengajarkan tema 1. Kemudian tepatnya pada hari Senin. Hari Senin Bu. Kira-kira jam berapa itu Bu? Jam pertama. Jam pertama. Baiklah Bu, nanti pas hari Seninnya saya akan masuk ke kelas Ibu dan mencatat seluruh kegiatan atau aktivitas yang Ibu laksanakan atau Ibu lakukan ketika pemberian pembelajaran kepada murid-murid Ibu di dalam kelas nantinya. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi ini atau pembelajaran di dalam kelas, saya juga akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek nantinya Bu. Baik Bu, terima kasih percakapannya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Nah sekarang tolong anak ibu AA, tuntun doanya ke depan. Nah, lebih bagus ya. Jabrak, pada ibu Rahmat gerak, pegang gerak, baca doa mulai. Di sini, apakah anak ibu sudah siap semuanya? Baiklah, sekarang sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu-lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Pusatkan perhatiannya sebentar. Baiklah, sekarang ibu akan mengajarkan tema 2, yang mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah setelah anak ibu membaca teks bacaan, siswa dapat menyebutkan informasi ide pokok dan informasi yang penting dari bacaan yang dibaca. Itu tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah sekarang dari tujuannya. Manusia memerlukan makanan untuk mendapatkan energi dalam melakukan aktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Nah di sini makanan yang banyak mengandung karbohidrat, contohnya tumbuhan yang banyak mengandung karbohidrat sudah kami sebutkan tadi, padi, jagung, dan ubi. Nah di sini bertanya apa? Coba anak ibu Anissa, apa contohnya tumbuhan yang banyak mengandung protein? kacang merah, kacang hijau, Ya. kacang tanah, Iya, bagus. Ada apa? Kelompok satu misalnya si Rabatul Asifah. untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Bagus, anak ibu. Untuk melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Nah, coba teman-teman yang lain. Si ini. Nah, apa contohnya? Bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Bagus. Dari makanan yang disampaikan dijawab oleh teman-teman itu kelompoknya yang kedua. Kata teman-teman tadi bahwasanya makanan yang mengandung vitamin tadi ada bayam, kangkung, tomat. Nah itu termasuk kelompok sayuran. Karena kita sudah mempelajari tentang tumbuhan sumber karbohidrat, vitamin, dan protein dan vitamin. Dari bacaan tadi, marilah anak ibu sebutkan ada. Nah, coba sebutkan di sini bacaan Mencari makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Saya sebutkan sebutkan isi dari paragraf kedua. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan untuk mengandung protein untuk pertumbuhan seperti untuk tubuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Sudah membaca tentang isi paragraf. Nah, kepada teman kita tersebut, bacanya sudah ibu anggap benar. Kemudian kita beri dengan hadiah tepuk tangan.
spesial. Silakan kelompok 3. Ya, kita olahraga. Nah, sekarang saya nama Idasi. Kelompok LKPD yang dibagikan. Iya. Masing-masing. Saya akan membacakan fungsi paragraf 1. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, bensin, minyak, gas, dan nikel. Lantas kepala teman itu Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak. Nah, kita pilih tepuk tangan yang semangat. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter. Paragraf 3. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan Kepada teman kamu siswa, kita pilih tepuk tangan yang meriah. Dari pembelajaran kita tadi, siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan pelajaran ke depan? Nah, bagus. Silakan Zakia. Hari ini kita telah mempelajari tentang tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Dan serta kita telah menentukan ide pokok dan paragraf 1, 2, dan 3. Hari ini kita telah mempelajari tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Dan undi-undian. Tumbuhan yang mengandung protein seperti tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan. Tumbuhan yang mengandung vitamin, bayam, kacang kangkung, kacang panjang, terong, buncis, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Kemudian kita telah mempelajari ide pokok dalam bacaan. Sekarang sebagai kesimpulan, hari ini pembelajaran kita hari ini kita sudah mempelajari tentang tumbuhan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Kita anak ibu sudah bisa menentukan ide pokok yang terdapat pada para. Dan di sini anak ibu kita ulangi kembali belajar di rumah agar kedepannya kita lebih pembelajaran kita lebih baik. Pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dan ibu tutup dengan siapa yang bisa membacakan? Berjumpa lagi di Pasca Observasi bersama saya Muhammad Fauzi, CGP Angkatan 8 dari SDN 09 Kotorajo, Kabupaten Pasaman, dan juga Ibu Masliana, guru kelas 6 yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga pada hari ini kita didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Amir Sarifudin selaku praktik calon guru penggerak Angkatan 8.
Baik Pak, Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu, pada percakapan pasca observasi hari ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi. Sebelumnya, saya akan memberikan observasi yang mana tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Kemudian area penyimbangan yang hendak dicapai yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan, dan dari segi yang dipersiapkan sesuai dengan gaya belajar anak, visual, audio, dan kinestetik. Baik Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi di kelas yang sudah langsung? Karena dalam terbiasa melakukan hal tersebut, di dalam kelas saya rasanya ada sedikit grogi, namun akhirnya alhamdulillah pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, bisa berjalan dengan lancar dengan sebaik-baiknya. Baik Bu, kira-kira bisakah Ibu menceritakan kembali Bu area penyimbangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapannya, saya sudah mempersiapkan dan membawa perangkat pembelajaran. Kemudian area pengembangannya dari pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan, siswa dapat menunjukkan tumbuhan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Sedangkan dari area keterampilan, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan kaki. Berarti dari segi pengetahuan dan keterampilan yang Ibu kembangkan. Kira-kira menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan sudah berhasil atau belum Bu? Menurut saya, area pengembangannya alhamdulillah sudah berhasil, tapi masih ada sedikit-sedikit terdapat kekurangan. Masih terdapat kekurangannya Bu. Jadi untuk kedepannya Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam kelas? Untuk yang kedepannya, saya akan menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar anak, Ya, belajar anak ya Bu. yaitu visual, audio, dan kinestetik. Jadi Ibu rencana kedepannya akan menyesuaikan pembelajarannya dengan gaya belajar anak Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin pembelajaran saya tidak sesuai dengan gaya belajar anak. Tidak sesuai, berarti Ibu harus menyesuaikan nanti kedepannya dengan gaya belajar anak. Jadi apa rencana Ibu kedepannya supaya anak itu bisa belajar dengan bersemangat Bu? Kedepan, Mungkin dengan menyesuaikan gaya belajarnya Bu. iya, untuk saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar anak. Apa tadi Bu gaya belajar anak itu? Audio, visual, dan kinestetik. Audio, visual, dan kinestetik. Baik Bu, mudah-mudahan rencana Ibu kedepannya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kira-kira rencana Ibu itu Bu, kapan akan Ibu realisasikan di kelas Ibu? Rencana saya akan merealisasikannya minggu depan. Minggu depan Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bu, jadi pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas sudah bagus, Ibu sudah bisa memetakan kebutuhan peserta didik, di mana ada audio, visual, dan kinestetik. Ibu sudah menjadi guru yang hebat, sudah bisa merealisasikan pembelajaran dan diferensiasi dengan sebaik-baiknya. Ibu akan dicintai oleh murid Ibu ke depannya. Terima kasih Bu.